Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini BSC Channel berkunjung ke markasnya Bang Ubed, yaitu yang menjadi admin KBP Mas ya, komunitas bonsai Pekalongan. Itu anggotanya sudah banyak sekali dan sangat membantu bagi para penghobi bonsai atau yang menjual atau yang mencari. Yang di Facebook itu banyak grup-grup itu, tapi yang paling banyak itu di KBP, komunitas bonsai Pekalongan. Di sini sudah terpampang pohon loa ini ya, pohon yang ditakuti para pembonsai khususnya pemula. Dan pertama kita akan salim dulu, Mas Ubed. Kabar? Alhamdulillah baik. Baik, sehat? Sehat pikir, sehat badan? Alhamdulillah. Perkara lain-lain itu bisa dicari, yang penting sehat badan dulu. Ya, Mas. Kegiatan apa ini Mas Ubed? Kegiatan keseharian ngojek Mas saya, Mas. Ojek. Iya. Alhamdulillah. Masih ramai Mas ojek? Alhamdulillah agak sepi. Agak sepi. Tetap disyukuri Mas. Alhamdulillah karena hidup itu kita harus patut bersyukur Mas Ubed. Iya. Berkunjung BSC Channel berkunjung ke sini itu memang untuk sharing-sharing Mas Ubed ya. Bukan sekedar bukan bermaksud untuk menggurui, terutama bagi yang senior-senior, tapi kita hanya sekedar sharing saja. Barangkali ada manfaatnya ambil, barangkali ada kekurangan yang nanti kita bisa tukar pikiran di komen saja Mas Ubed ya. Di sini sudah terpampang loa dengan programan akar yang sangat imbang ini Mas Ubed ya, sangat bagus. Dan menurut Bang Ubed sendiri, kekurangan dan kelebihan pohon loa itu di mana Mas Ubed? Kekurangan, untuk kekurangannya sendiri pohon loa kalau untuk pemula biasanya dia takut untuk pemindahan. Untuk takut untuk pemindahan dari tempat ground ke pot apa gimana? Dari ground ke pot mungkin bisa, ataupun dari pot satu ke pot yang lain. Repoting. Mungkin kelemahannya di situ, mereka takut pohon yang sudah dibentuk yang sedemikian rupa terus dipindah ke pot, nggak ngerti cara penanganan, mati. Ya mungkin dari situ mereka trauma. Tapi kan ada cara-cara tersendiri Mas Ubed ya, agar aman lah dipindah dari pot ke pot lain lah misalkan kayak itu. Lah kelebihan dari pohon loa itu Mas Ubed sendiri? Untuk kelebihannya, pohon loa ini ya endemik Indonesia, mudah dicari, gampang, di sekeliling sekitar banyak banget Mas. Mudah hidup, pertumbuhan lebih cepat dari pohon yang lain. Mungkin itu sih. Kalau untuk daun bisa kecil seperti pohon yang lain. Itulah kawan-kawan ya, kawan-kawan BSC Channel ya. Itu tadi menurut uraian dari Bang Ubed itu kelebihan dan kekurangannya seperti itu. Berarti kekurangannya itu pemula itu banyak yang ketakutan karena pemindahannya itu memang ada cara-cara tersendiri biar hidup. Dan nanti cara-caranya akan dijelaskan lagi sama Mas Ubed. Makanya jangan di skip atau melanjutkan videonya biar nggak gagal paham ya. Keduanya kelebihannya, pohon ini itu pohon asli lokal Indonesia, jadi sangat mudah dicari, terutama itu habitatnya di pinggir-pinggir kali Mas Ubed ya. Itu sangat banyak. Kemudian karena pohon lokal ya mungkin harganya lebih murah lah daripada pohon-pohon yang impor. Lah ini caranya Mas Ubed, biar pemindahannya itu dari pot ke satu atau dari grounding ke pot itu biar nggak mati, itu gimana Mas Ubed caranya? Untuk caranya sendiri, biasa untuk yang pertama kalinya kita potong akar dominan dulu ya Mas. Akar dominan itu berarti akar yang besar? Akar yang besar kita potong dulu, terus kita biarkan beberapa hari biar tumbuh serabut. Kalau untuk akar-akar yang kecil nggak masalah. Kemudian untuk pengangkatan sendiri usahakan pruning daun. Pruning daun kalau bisa nunggu daun tua semua, nggak ada tunas baru. Nunggu daun tunas semua, angkat, cuci akar pun nggak masalah. Nah, setelah itu penanaman di pot ataupun di tempat yang baru itu usahakan untuk pertama kali menanam
jangan sampai telat air. Kita kontrol mungkin 1 jam sekali kita siram lagi, 1 jam sekali kita siram lagi. Kalau 1 hari daun nggak layu berarti lewat masa kritis hidup. Kalau 1 hari kok daun udah rontok layu, ya ini masa kritisnya mungkin nyampe 1 mingguan lah baru bisa bangkit lagi. Nah itulah kawan-kawan ya, tadi uraian dari Mas Ubed untuk mengatasi pemindahan loa agar selamat. Itu caranya dipotong akar yang dominan. Akar yang dominan itu kalau sekelompok akar itu akar yang besar-besar. Kalau akar serabut tidak usah dipotong, tidak masalah. Nanti kalau setelah akar dipotong tumbuh akar serabut, nanti kita bisa pindah. Dan pemindahan itu jangan lupa di pruning dulu. Tapi ingat, pruningnya jangan sampai ada yang daun udah, berarti daun harus tua semua, lalu di pruning lah, lalu baru diangkat. Lah jalan pengangkatan di pot barunya itu jangan lupa 1 jam disiram. Kalau 1 hari atau 2 hari ini pohon tidak layu berarti aman. Kalau layu berarti mungkin 1 minggu lah untuk kembali pulih seperti sedia kala. Kita akan mengenalkan pohon loa ini lebih jauh lah, biar yang tertarik ataupun kepingin memelihara pohon loa itu punya gambaran ke depannya, Pak. Ini saya mewakili pertanyaan dari pemula-pemula yang sering berseliweran di media sosial atau di cangkruan-cangkruan. Itu banyak yang mengatakan bahwa loa, 1, perantingannya mudah mati. Kedua, pohon loa itu katanya itu kastanya rendah. Nah, ketiganya itu pertanyaan sangat klasik sekali. Apakah bisa pohon loa itu bisa naik ke pameran, dapat best 10 ataupun best in show? Itu bagaimana menurut pendapatnya Mas Ubed? Tapi kami tidak membanding-bandingkan ya antara pendapatnya Mas Ubed. Mungkin ada pendapat luar dari sana yang mungkin ada beda. Kita hanya memberi referensi aja. Pendapatnya ini seperti ini, pendapatnya seperti ini. Monggo yang cocok kita ambil, yang tidak cocok kita buang saja ya gitu Mas Ubed ya. Kalau tidak cocok maksudnya, kalau cocok kita ambil. Ya bagaimana Mas Ubed menurut tadi? Untuk kasta pohon loa sendiri, kalau orang bilang pohon loa rendah, ini salah. Salah Mas Ubed ya? Iya. Pohon loa sama sejajar dengan pohon-pohon yang lainnya, termasuk serut ataupun asem, karena mereka sama-sama hidup di negara kita. Ini termasuk bahan-bahan bonsai yang sangat melimpah ruah. Ini bisa kita manfaatkan semaksimal mungkin sebenarnya. Untuk pohon loa sendiri, perantingan untuk sebagian besar orang bilang mudah mati ranting. Itu mungkin karena perawatan pohon loa, perawatan yang nggak maksimal. Akhirnya pohon jadi stuck di situ aja, nggak ada pertumbuhan. Ketika pohon nggak ada pertumbuhan, otomatis menggugurkan daunnya, ataupun lama-kelamaan ranting pasti akan kalah. Nah, untuk cara perawatannya sendiri untuk pohon loa, yang pertama itu jangan sampai telat air. Idealnya untuk penyiramannya. Untuk penyiramannya nggak perlu basa-basa banget. Sebenarnya cukup pohon loa harus full matahari juga. Terus kalau untuk penyiraman mungkin sehari sekali cukup. Nah, baiknya penyiraman itu ketika kita siram, air harus benar-benar turun ke bawah, Mas. Jangan 1 gelas siram udah basah semua, udah itu jangan. Harus kita pastikan air sampai ke bawah. Berarti loa ini benar-benar basah medianya, tapi nggak basah banget. Media harus poros biar nggak terlalu lembab. Kalau terlalu lembab, ini yang terjadi pembusukan akar. Kalau pembusukan akar ya berakibat fatal seperti ini contohnya. Ini dulunya kurang telat siram, Mas. Kurang telat siram, akhirnya terjadi pembusukan akar. Tapi bisa kita atasi, kita belah-belah lagi, ini semakin rapat Juga bisa, Mas. Semakin rapat juga bisa. Lah, terkait pohon loa yang katanya bisa ndak ke pameran, dapat best 10 atau dapat best in show, itu menurut pengalaman Mas Ubed yang udah mungkin mondar-mandir di pameran, itu bagaimana Mas? Bisa, Mas, sangat bisa. Sangat
bisa Mas Ubed ya. Kita mungkin bisa melihat ke pameran yang kemarin ya Mas ya, yang di Bantul. Itu pohon loa yang tengker-tengker yang gede-gede itu masuk di kelas utama banyak. Berarti intinya pohon loa itu sebenarnya kalau bisa digarap dengan serius, digarap dengan telaten, itu bisa bersaing dengan pohon-pohon lainnya. Contoh mungkin bersaing dengan anting putri, bersaing dengan himeng, itu bisa Mas ya? Bisa. Nah, itulah kawan-kawan ya, urean dan pendapat dari Mas Ubed tentang pohon loa. Pohon loa itu kastanya sama dengan pohon-pohon yang lain, sama karena ini pohon dari lokal Indonesia sendiri. Jadi kelebihannya itu tadi yang seperti saya jelaskan di awal, bahwa bahannya banyak, melimpah ruah, di sekitar kita juga ada. Dan untuk mengatasi yang ditakuti oleh pemula tentang mati ranting itu, menurut Mas Ubed itu harus penyiramannya itu 1 hari minimal sekali, itu minimal lah ya. Dan untuk penyiraman itu jangan disiram langsung sedikit, nggak tahu ini medianya turun ke bawah atau enggak, karena pohon loa itu menurut Mas Ubed itu airnya harus banyak tapi harus poros juga, jadi nggak menggenang di pot. Kalau menggenang di pot itu resikonya akar busuk, jadi nanti ada akar yang akan mati. Dan untuk terkait pohon loa yang sudah bisa naik ke pameran itu sangat banyak. Cari aja referensi di YouTube tentang pohon loa, itu banyak sekali yang sudah dapat best 10 atau dapat best ISO. Itu aja teman-teman. Nah, gini Pak Ubed ya, karena kita kan channel BSC ini kan memang channel untuk pemula. Ya enggak kemungkinan juga untuk yang senior enggak masalah. Cuman ya, memang saya khususkan untuk pemula karena banyak pemula-pemula yang bertanya itu kadang jawabannya itu pating sliwer, jadi bingung sendiri. Nah, kalau menurut Mas Ubed, untuk pedoman sang pemula ataupun yang belum yang sudah lama tapi mungkin belum tahu karena jam terbangnya mungkin kurang luas lah, itu pedomannya kita akan menggeluti seni hidup ini, itu pedomannya gimana Mas Ubed? Sebenarnya simpel Mas. Yang pertama niat. Ada niat. Terus yang kedua itu emang dari hati, dari jiwa, menyukai dulu. Suka terhadap suatu pohon. Misalnya kita contoh gambaran pohon loa, kita harus menyukai pohon loa. Ketika kita menyukai pohon loa, kita secara nggak langsung akan menggali, ini pohon loa ini sifatnya seperti apa, ini maunya bagaimana, ini loa ini karakternya bagaimana. Kita harus pelajari dulu, karena setiap pohon itu karakternya beda-beda, maunya perawatannya juga beda-beda Mas. Mungkin dari segi penyiraman, dari segi asupan mataharinya, peletakan di tempatnya, itu sangat beda-beda pohon yang satu dengan pohon yang lain Mas. Ketika kita salah penanganan, ya mungkin hasilnya nggak maksimal atau mungkin berakibat fatal. Jadi kita harus menyukai dulu, kita gali sifat-sifat dari pohon tersebut. Pohon tersebut ini maunya apa, kita kasih. Mungkin ini medianya mintanya yang poros, kita kasih yang poros. Ini mintanya air yang banyak, kita kasih air banyak. Pohon akan senang, akan tumbuh dengan sendirinya. Barulah kita melanjut ke seni. Kita melanjut ke seni ya. Kita melanjut ke seni itu bisa kita pelajari bisa, ataupun emang dari diri kita sendiri yang emang sudah berjiwa seni. Seni itu bisa kita cari dalam 2 hal Mas. Kita pelajari bisa, kita gali dari diri kita juga bisa ya. Mungkin seperti itu gambarannya. Itulah kawan-kawan ya, penjelasan yang perbincangan singkat ini dari BSC Channel dan Mas Ubed itu sangat detail sekali Mas Ubed untuk menjelaskan bahwa setiap kita ataupun kawan-kawan semua yang ingin terjun ke bonsai itu pertamanya hobi dulu, cinta dulu, lahir dari jiwa kita memang menyukai. Terkait pohon apa yang akan kita sukai, itu di situ ada pohon sifatnya masing-masing, jadi kita harus belajar dulu. Nah, terkait pohon yang bisa masuk ke pameran, dapat best ISO lah, dapat merah lah, dapat hijau lah, itu sekali lagi saya tekankan, itu bukan dari jenis pohonnya, itu murni dari pembuatnya. Artinya siapa yang membuat, karakternya bagaimana, masuk enggak ke pameran, bagus enggak ini pohon
kita buat, itulah yang menentukan pohon itu bisa naik ke kelas pameran atau enggak. Gitu aja kawan-kawan, itu aja perbincangan singkat ini dengan Mas Ubed. Jangan lupa tonton terus video-video dari BSC Channel, subscribe, like, dan jangan lupa lagi nyalakan tombol notifikasinya biar dapat video-video terbaru dari BSC Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.